pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya hari ini mengajak kita semua kita ingin menjadi orang yang berhasil, ingin menjadi orang yang hebat. Kita ingin menjadi orang yang sukses dan makmur. Tapi jalan ke sana itu yang kita tidak mau ikuti. Mari kita dengar baik-baik firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sebentar. Berkati kami dengan firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti kasih dan anugerah Tuhan kepada kami dan mau mengikuti jalan yang Tuhan tentukan untuk kami jalani. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Amin. Tadi saya sudah katakan kepada kita sekalian, saudara sekalian, bagaimana kita ini, coba perhatikan baik-baik, semua ingin menjadi bangsa yang terpilih. Semua ingin menjadi ini imamat yang rajani, artinya menjadi pemimpin-pemimpin rohani.
Kemudian bangsa yang kudus, yang dikhususkan Tuhan, suatu bangsa, umat kepunyaan Allah sendiri. Betapa indahnya menjadi umat milik Tuhan. Kehidupan kita semuanya terjamin. Tetapi ada syaratnya di bawah. Itu keluar dari kegelapan, kepada terangnya yang ajaib. Ya, ada orang yang mau juga. Ya, baik, saya akan keluar dari kegelapan. Tapi saya mau keluar dari kegelapan kepada wilayah remang-remang dan abu-abu. Ya, dan Tuhan tidak mau kita begitu. Tidak ada istilahnya keluar dari kegelapan kepada terang ajaib. Terang ajaib itu juga diterjemahkan terang benderang. Dari kegelapan kepada terang benderang. Itulah hidup orang percaya harusnya. Ya, jangan kita kemudian mau beralih seperti itu. Contoh sekarang, kalau sudah melepas dari rokok, ya Pak Pendeta, saya itu dulu memang merokoknya sampai 2-3 bungkus satu hari. Tapi sekarang enggak banyak lagi lah. Pokoknya selesai makan pagi, makan siang, makan malam, paling tidak saya perlu 3 batang rokok. Itu yang namanya tadi keluar dari kegelapan kepada wilayah remang-remang. Pertobatan itu bukan proses, saudara sekalian. Kondisi kita sesudah bertobat itulah proses. Itu namanya bukan pertobatan, tapi pembentukan hidup kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Tidak mungkin dong saudara yang baru percaya disamakan dengan saya misalnya. Bukan saya sombong, tidak. Tapi saya sudah mengikut Tuhan dan saya sudah jadi hamba Tuhan sekarang sudah 51 tahun. Bisa saudara bayangkan? Tidak mungkin lah. Nah, jadi kita perlu juga belajar, dibentuk oleh Tuhan. Misalnya mulut yang paling suka menggosipkan orang itu, Tuhan urus dengan cara Tuhan sendiri, sehingga kita kemudian menjadi orang yang selalu bicara jujur dan menghindari percakapan yang tidak berkenan kepada Tuhan. So, tahu ayatnya di mana? Ya, saya bacakan untuk kita semua. Mari kita lihat dalam Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1. Sudah lihat? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tadi yang gosip itu. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini juga proses sekalian. Jadi bukan bertobat itu seperti, bertobat itu harus radikal, harus revolusioner, saudara sekalian. Tidak bisa keluar dari kegelapan kepada wilayah remang-remang, tetapi harus keluar dari kegelapan, gelap yang pekat, kepada terang benderangnya Tuhan Yesus. Tetapi proses di sini pembentukan. Tadi sudah lihat bagaimana kita tidak bisa langsung untuk kemudian mencintai firman Tuhan. Kalau kita masih suka duduk di ruangan gosip, tadi katakan firman Tuhan, apa katanya? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu proses. Tidak berdiri jalan orang berdosa, juga proses. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, itu juga proses. Misalnya, kita itu biasa dulu sebelum bertobat duduk di warung, kemudian minum-minum kopi dengan teman-teman di sana, atau ada juga yang minum bir di sana. Dan kemudian persis kita lewat, teman-teman sedang duduk di sana. Kita baru pulang kantor, mereka langsung bilang, "Hei, mampirlah ke sini, sobat, teman lama." Kita kemudian mampir. Nah, kita mulai tergoda.
Ketika kita bilang, maaf saya tidak minum bir lagi, tapi saya minum kopi saja. Dan kemudian teman-teman bilang, dia sudah mau jadi pendeta itu. Kita mulai tergoda, kemudian kita minum sedikit. Ingat, minum sedikit menjadi minum banyak. Dan akhirnya sudah bisa jatuh ke dalam lubang yang sama lagi. Oleh sebab itu, dalam proses pembentukan kita perlu juga ada ketegasan. Bukan memutus hubungan dengan teman-teman, tidak. Tetapi bisa menjaga diri dan kita justru dapat menjadi saksi bagi teman-teman kita. Kita tunjukkan bahwa sesudah melepaskan minuman keras dan rokok, kita hidup lebih sehat, lebih nyaman. Tubuh fisik kita, biasanya orang seperti itu menjadi lebih gemuk. Ya, itu yang kita harus buktikan kepada orang lain. Jangan kita kemudian jatuh ke dalam dosa yang sama lagi. Ini rokoknya, ini 1 batang lah. Jangan mau jadi pendeta. Begitu. Jatuh kita. Kita yang rugi sendiri. Mari kita sekarang keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib dan mau diproses oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan menjadi alat dalam tangannya, menjadi saksinya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Lepaskan kami dari semua sikap yang ingin berubah sedikit demi sedikit, yang kemudian kami jatuh ke dalam dosa lagi. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mau hari ini membuat kami menang, membuat kami dapat mengalahkan kuasa jerat dosa dan kuasa kegelapan yang mau menarik-narik kami kembali kepada hidup yang lama. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.